Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NRP 16 2022 030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, proses berpikir kreatif dalam mengembangkan inovasi produk digital bernama Reload Display Retail. Nah, fokus utama dari inovasi ini bukan hanya pada produk yang dihasilkan, tetapi pada bagaimana teknologi dan data digunakan untuk memahami masalah, menganalisis kebutuhan pengguna, serta menentukan keputusan inovasi yang relevan. Nah, produk ini berkembang dalam konteks sistem informasi dan e-commerce bagian dari transformasi digital. Oke, saya akan menampilkan sebuah PPT. Ntar, sip. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing langkah, yaitu pertama ada fenomena dan masalah. Masuk ke fenomena dan masalah. Nah, fenomena masalah ini tuh yang melatar belakangi inovasi ini adalah pesatnya pertumbuhan e-commerce fashion di Indonesia, serta perubahan perilaku belanja anak muda yang semakin menggunakan platform berupa digital. Namun, di balik kemudahan tersebut masih terdapat permasalahan, yaitu sulitnya menemukan produk fashion distro yang nyaman digunakan sehari-hari, tetap sporty, dan memiliki kualitas yang baik. Eh, Nah, fenomena ini tuh diidentifikasi melalui pengamatan terhadap data e-commerce dan perilaku konsumen pada platform digital. Masuk ke yaitu reinterpretasi masalah. Nah, permasalahan tersebut tidak kami lihat hanya sebagai persaingan antar brand fashion. Melalui proses berpikir kreatif, masalah ini diinterpretasi sebagai ketidaksesuaian antara gaya sporty yang diinginkan pengguna, kenyamanan saat digunakan, dan identitas pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Data dan insight digital membantu melihat bahwa kebutuhan pengguna belum sepenuhnya terakomodasi oleh produk yang ada di dalam pasar saat ini. Nah, mungkin next yaitu analisis data dan empati pengguna. Nah, di analisis ini untuk memahami masalah secara lebih mendalam dilakukan pengumpulan dan analisis data melalui data statistik e-commerce, data wawancara terhadap target pengguna. Nah, teknologi ini tuh berperan sebagai alat untuk mengolah data tersebut sehingga dapat mengidentifikasi pain point-nya dan kebutuhan pengguna secara objektif. Dari proses ini, empati terhadap pengguna terbentuk berdasarkan data, bukan hanya asumsi, sehingga keputusan inovasi dapat dibuat secara lebih tepat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke diagram. Nah, diagram ini tuh menunjukkan alur berpikir kreatif kami, di mana teknologi digunakan untuk mengamati fenomena digital, menganalisis data pengguna, sehingga menghasilkan keputusan inovasi produk digital reload. Bisa dilihat dari pertama itu kita melihat fenomena digital dari pertumbuhan e-commerce fashion pada data BPS 2023, terus kita mengidentifikasi masalahnya, sulit menemukan fashion display yang nyaman, sporty, dan berkualitas, terus ke investasi masalahnya, ketidaksesuaian antara gaya, kenyamanan, dan identitas. Yang keempat ini pengumpulan dan analisis data statistik di e-commerce, mewawancara si penggunanya, terus
Eh, Selanjutnya itu yang kelima, insight pengguna butuh produk adem, katun, atletis, dan detail yang instruktif. Terus yang keenam, keputusan inovasi. Nah, related distro retail ini platform e-commerce retail berbasis data. Yang terakhir itu dampak dan keunggulan solusi berbasis data di referensi produk loyalitas pengguna. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu keputusan inovasi produk digital. Berdasarkan hasil analisis dan proses berpikir kreatif tersebut, diputuskan untuk mengembangkan Reload distro retail sebagai platform e-commerce streetwear. Nah, inovasi ini tuh diwujudkan melalui sistem informasi yang mengelola data produk dan kebutuhan pengguna. Keputusan inovasi ini tidak diambil secara subjektif, tetapi didasarkan dalam hasil analisis dan pemahaman terhadap perilaku pengguna di platform digital. Oke, masuk ke slide ke ini dampak dan keunggulannya. Nah, dari dampak keunggulan itu, inovasi Reload diharapkan mampu memberikan solusi yang berbasis data yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Terus ada teknologi yang memungkinkan terciptanya diferensiasi dari produk massal karena keputusan produk didasarkan pada insight pengguna. Selain itu, platform digital memungkinkan terbentuknya loyalitas dan komunitas pengguna yang kuat melalui interaksi dan pengalaman digital konsisten. Terus yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebagai penutup ini tuh dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan sebuah proses, bukan sekedar menghasilkan ide dalam inovasi reload distro ini. Nah, teknologi dan data juga berperan penting dalam mengubah fenomena menjadi insight dan insight menjadi inovasi produk digital. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat pendukung utama dalam proses berpikir kreatif berbasis data sistem informasi. Sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Untuk memenuhi syarat nilai UAS berpikir kreatif, bila ada salah kata atau perkataan yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.